Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ikono Muslim dari Paralel kelompok B, kelompok B sesi B3. Di sini kami akan mempresentasikan atau mereview kembali terkait praktikum fermentasi asam cuka. Sebelumnya juga perkenalkan partner saya. Ya, Silakan eh, perkenalkan. perkenalkan nama saya Vicky Bagus Putra Arifin, NPM 76 dari Paralel B, Grup B, sesi B3. Ya, di sini kami akan mereview terkait modul fermentasi asam cuka. Ya, ini adalah biodata dari kami. Nah, modul fermentasi asam cuka, modul 3 dari praktikum mikrobiologi industri. Nah, yang pertama, apa sih itu fermentasi? Mungkin dari Ikhwan terlebih dahulu. Bagaimana menurutmu terkait fermentasi? Iya, untuk fermentasi sendiri ya, mungkin secara umum itu eh, adalah proses mengubah reaktan menjadi produk dengan bantuan mikroorganisme. Itu mungkin secara umumnya. Mungkin ada tambahan dari Vicky Ya, ya untuk betul. memperjelas. Sudah itu memang definisi fermentasi secara umum, tapi kalau untuk praktikum di asam cuka ini itu eh, kalau menurut saya ya fermentasi itu merupakan proses mengubah suatu glukosa menjadi eh, alkohol dengan bantuan mikroorganisme. Nah, jadi pada saat proses fermentasi ini, bagaimana cara kita eh, membuat fermentasi ini berjalan lancar atau tidak ada hambatan? Kita harus mengetahui suhu optimum, pH optimum dari pertumbuhan mikroba sehingga fermentasinya dapat berjalan secara baik. Seperti itu sih. Ya, mungkin bisa kita lanjut saja. Nah, apa tujuan dari percobaan ini? Nah, menurutku ya, tujuannya itu yang pertama, jelas saja kita dapat mengetahui bagaimana cara konsep dari proses fermentasi. Kemudian yang kedua, dapat mengetahui bakteri atau mikroba apa saja yang berperan dalam proses fermentasi asam cuka ini. Kemudian yang terakhir itu kita bisa menentukan kadar asam cuka yang eh, dihasilkan dari fermentasi ini. Mungkin dari Iwan bagaimana? Apa ada tambahan mengenai tujuan percobaan? Eh, oh ya, saya rasa sudah cukup jelas ya tujuan dari percobaan ini. Mungkin bisa dilanjut sih. Oke, ya. Nah, jenis fermentasi bagaimana, Wan? Ya, untuk jenis fermentasi ya, itu ada beberapa jenis. Mungkin kalau dari saya itu ada yang berdasarkan ada yang fermentasi spontan dan tidak spontan. Nah, di sini fermentasi spontan yaitu adalah fermentasi di mana pembuatannya itu tidak ditambahkan bentuk starter. Nah, bentuk starter ini eh, dia itu di apa ya? Dipersiapkan dulu mikrobanya untuk seperti kalau di praktikum itu pada mikroba Saccharomyces itu menggunakan bukan Saccharomyces, Acetobacter aceti. iya, Acetobacter aceti ini bentar yang spontan itu yang mana ya? Oh, kalau yang spontan ya itu, yang Acetobacter acetinya itu dia tumbuh secara langsung, secara alami, secara spontan. Nah, kalau Oh ya benar. eh, ya bisa dilanjut mungkin. Eh, yang spontan itu Acetobacter aceti karena dia tidak menggunakan starter. Kemudian yang fermentasi tidak spontan itu yang Saccharomyces cerevisiae karena dia perlu bantuan atau perbantuan
pembuatan starter. Kemudian fermentasi berdasarkan produk ya. Ini ada dua, yaitu ada homofermentatif, yaitu produknya itu hasilnya satu yang mengandung asam laktat. Contohnya seperti pada pembuatan yogurt. Jenis yang kedua ada heterofermentatif. Nah, ini produk akhirnya itu mengandung dua produk, ada asam laktat dan etanol yang banyaknya itu sama. Nah, contohnya yaitu proses fermentasi pada pembuatan tape. Nah, mungkin itu sih dari saya, mungkin ada tambahan Ya, dari Vicky. mungkin aku mau sedikit nambahin mengenai fermentasi berdasarkan kebutuhan dari oksigen. Jadi ada dua, yaitu fermentasi aerob dan anaerob. Kalau untuk fermentasi aerob itu merupakan fermentasi di mana fermentasi ini memerlukan oksigen. Jadi mikroba ini dapat tumbuh itu dengan adanya oksigen. Kemudian untuk fermentasi anaerob itu fermentasi yang tidak memerlukan adanya oksigen. Ya itu sih. Mungkin apa bisa dilanjut? Iya, silakan dilanjut. Nah, untuk prinsip dari fermentasi asam cuka, kalau dari saya sih itu merupakan fermentasi alkohol dan asam asetat. Jadi ada dua fermentasi dari fermentasi asam cuka. Yang pertama yaitu fermentasi alkohol, di mana di sini akan melibatkan Saccharomyces cerevisiae yang berfungsi mengubah glukosa menjadi alkohol atau etanol dalam kondisi yang anaerob. Sedangkan untuk proses yang kedua yaitu proses fermentasi mengubah alkohol menjadi asam asetat itu melibatkan Acetobacter aceti. Ya, seperti itu sih. Tapi untuk yang kedua ini kondisinya aerob. Mungkin dari Iwan apa ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin saya sepakat ya sama jawabannya ya. Untuk prinsip secara umumnya tadi sudah dijelaskan, yaitu ada dua, ada fermentasi dari menghasilkan dari glukosa menghasilkan alkohol, terus selanjutnya alkohol ini yang akan diubah menjadi asam asetat. Nah, itu aja sih kalau dari saya. Ya, oke, baik, kita akan lanjut. Nah, untuk reaksi pada fermentasi asam cuka, mungkin dari Iwan. Reaksi pada fermentasi asam cuka ya. Itu kalau yang bisa ini dari Mungkin dari awal dari itu berarti pembuatan alkohol dulu ya. Iya. Ya, untuk reaksinya yaitu yang pertama kan itu ada glukosa tentunya yang akan diubah oleh mikroba Saccharomyces cerevisiae ini menjadi etanol dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya hasil etanol ini difermentasi lagi dengan mikroba yang berbeda, yaitu ada Acetobacter aceti. Nah, akan dioksidasi dengan oksigen, menghasilkan asam asetat dan air. Seperti itu sih. Mungkin ada tambahan. Ya, sepakat sih aku. Mungkin ya memang seperti itu. Jadi mungkin kita bisa lanjut saja. Nah, bagaimana fase pertumbuhan mikroba? Nah, kalau dari saya, jadi kan tadi sudah dijelaskan mengenai fermentasi spontan dan tidak spontan. Di mana fermentasi spontan itu fermentasi yang tidak memerlukan starter. Nah, perbedaannya di sini tuh akan berpengaruh terhadap fase pertumbuhan mikroba, di mana kan pada fase pertama itu ada fase lag fase atau fase adaptasi. Nah, untuk yang fermentasi spontan, lag fasenya ini bakalan lebih sedikit lama,
dibandingkan untuk fermentasi yang tidak spontan, yaitu fermentasi yang sudah diberikan sebuah starter. Nah, setelah fase adaptasi di mana mikroba tersebut itu akan beradaptasi dengan lingkungan, kemudian fase yang kedua adalah fase logaritmik atau fase pertumbuhan. Di fase ini, setelah mikroba sudah berhasil beradaptasi dengan lingkungannya, dia akan bertumbuh dan berkembang biak. Nah, fase ini akan mengalami kenaikan pertumbuhan mikroba secara signifikan. Setelah itu fase ketiga yaitu fase stasioner, atau di mana fase ini itu ketika jumlah nutrisinya itu sudah menurun dan sudah terbentuk zat toksisitas yang akan membunuh mikrobanya itu. Setelah itu yang terakhir yaitu fase penurunan atau fase kematian, yaitu fase yang ditandai dengan menurunnya jumlah bakteri yang hidup tadi. Jadi karena terbentuknya zat toksik tadi, dia yang akan membunuh bakterinya sehingga bakterinya itu mengalami kematian atau fase penurunan. Seperti itu kalau dari saya. Mungkin dari Ikhwan ada tambahan. Kalau dari saya mungkin sepakat yang sudah dijelaskan oleh Vicky tadi. Kurang lebih sama sih. Cukup dari saya. Jadi kita akan lanjut saja. Nah, bagaimana cara menentukan kadar dari asam cuka? Mungkin dari Ikhwan, gimana? Nah, untuk caranya sendiri yaitu kita menggunakan metode titrasi, yaitu titrasi asam basa menggunakan NaOH ya. NaOH di sini yang kita gunakan kemarin tuh sekitar 0,1 N ya. Iya. Nah, di sini yang menggunakan titrasi kemudian didapat volume titrasinya itu kemudian ya dihitung menggunakan rumus. Nah, rumusnya sendiri yaitu volume rata-rata dibagi 1000 dikali konsentrasi NaOH yang digunakan, terus dikali berat molekul dari asam asetat dibagi volume sampel dikali densitas sampel. Seperti itu kurang lebihnya dari saya. Ya, sepakat ya. Seperti itu untuk menentukan kadar asam cuka itu dengan menggunakan titrasi asam basa sehingga diperoleh kadar dari atau persen dari asam cuka yang dihasilkan dari fermentasi. Selanjutnya yaitu aplikasi asam cuka di industri. Nah, jadi asam cuka ini sangat diperlukan di industri, baik itu industri farmasi, industri kimia, ataupun industri pangan. Jadi kalau di industri pangan atau industri makanan itu bisa sebagai pembangkit rasa asam dan juga sebagai pengawet. Nah, pada industri farmasi itu bisa digunakan sebagai pembuatan obat-obatan seperti halnya pembuatan aspirin. Untuk yang terakhir pada industri kimia itu bisa sebagai pewarna, bisa juga sebagai parfum, seperti itu sih. Kalau dari Ivan bagaimana? Iya, mungkin saya sepakat ya terkait aplikasinya tadi, yaitu juga disebutkan tadi penyedap rasa pada makanan, juga bisa digunakan untuk menghilangkan bau amis pada proses pengolahan ikan, bahan pengawet, terus ada tadi disebutkan juga obat-obatan, dan juga mungkin ini tambahan sebagai bahan untuk sintesis monomer vinil asetat. Itu sih mungkin dari saya kurang lebihnya. Ya, tadi polivinil asetat. Oke, ya mungkin sekian dulu dari sharing atau bincang-bincang dari praktikum modul 3. Ya mungkin jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung DM di Instagram. Ya sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.